Kenal dengan kakek ini nggak teman-teman? Atau familiar dengan makanan ini? Atau sekali lagi familiar dengan kata-kata ini? Nah, aku kasih sedikit gambarannya kenapa dikaitkan dengan ketiga hal ini. Karena dari kakek ini akan menghasilkan sebuah produk yang akan kita nikmati semuanya dan akan menyebar ke seluruh dunia. Oke? Udah paham gak nih? Tapi tahu nggak sih teman-teman, di balik itu semua ada proses agar produknya itu tercipta ataupun ada kisah di balik layar. Nah, seperti apa sih proses di balik terciptanya Kentucky Fried Chicken ini? Kan tentunya pasti ada proses di balik sebuah kesuksesan yang besar. Nah, yuk kita cari tahu nih. Nah, ayo cari tahu seperti apa sih proses di balik terciptanya Kentucky Fried Chicken ini. Nah, sebelum kita cari tahu, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar lebih berkembang. Nah, aku juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah subscribe channel YouTube ini. Dan semoga apa yang teman-teman dapat dari video yang aku sampaikan ataupun hal-hal apa yang aku sampaikan di video-videoku ini menjadi manfaat dan menambah motivasi buat teman-teman semuanya. Ininya Kentucky Fried Chicken bernama Colonel Sanders ataupun nama aslinya Harlan David Sanders. Nah, lahir di Vanderbilt, Indiana 9 September 1890. Beliau sebelumnya itu bekerja sebagai kuli dengan upah yang tidak lebih dari 16 sen dan juga pernah bekerja sebagai tukang parkir di daerahnya. Kolonel seperti yang namanya tadi, tentu kan pasti seorang prajurit. Nah, beliau itu menjadi prajurit pada tahun 1906 dan pernah dikirim ke Kuba pada tahun tersebut dan sampai pensiun. Nah, di saat pensiunnya, kolonel ini ataupun beliau mengandalkan uang pensiunan untuk hidupnya, tapi nggak cukup karena di saat pensiun Kolonel Sanders ini, yang seperti ku katakan di awal, dia itu harus memenuhi dapurnya itu agar tetap ngebul, atau dia punya penghasilan di saat dia pensiun dari dunia keprajuritan ataupun militer. Apa sih yang dilakukan setelah pensiun oleh Kolonel Sanders ini? Nah, yang dilakukannya adalah menjadi pemadam kebakaran di perkereta apian. Nah, sambil menjadi seorang pemadam kebakaran, beliau tidak lupa untuk belajar ilmu hukum karena beliau tertarik menjadi hukum. Nah, di saat karena kesuksesannya menangani beberapa kasus di pengadilan sehingga dia sampai ke pengadilan yang tinggi, dan akhirnya dia merasa tidak berguna ataupun nggak guna karena penghasilan yang didapat itu jauh di bawah standar yang dia miliki. Akhirnya ia pun kemudian meninggalkan profesinya sebagai pengacara karena penghasilan yang dia miliki itu sangat sedikit seperti yang katakan di awal, dan membuka sebuah stand untuk servis mobil pada tahun 1929 di Corbin, Kentucky. Nah, inilah titik balik di kehidupan Kolonel Harlan Sanders, karena suatu ketika di saat dia sedang berada di stand servis mobilnya itu, dia kedatangan seorang pedagang asongan ataupun pedagang keliling buat nyelotok nih tentang gak ada tempat makan yang nyaman buat makan. Dan kolonel pun setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh pedagang asongan ini, dan dia pun akhirnya membuka sebuah bisnis ataupun rumah makan di tempat di sudut gudang bengkelnya ataupun di sebuah ruangan yang di gudangnya lah, gudang bengkel mobilnya.
diberi nama Cafe Sanders karena balik lagi nih, karena dia dulu di dunia militer pernah menjadi koki buat masak, dan dia pun yakin masakannya nggak bakal seenak ataupun bakal sama dengan tempat makan di daerahnya yang lainnya. Dan karena kesukaannya tentang ayam, maka dipilihlah ayam menjadi menu utama di kafenya itu. Tetapi ayamnya tidak digoreng seperti cara klasik semua orang. Ayam itu akan digoreng agar lebih enak. Dan Colonel Sanders pun menemukan cara jitu nih agar ayam gorengnya ini lebih enak dan tentunya tidak memakai minyak goreng. Nah, pada tahun 1939 ia menemukan cara jitu untuk menggoreng ayamnya ini agar lebih enak. Salah satu hal yang membantu penemuan barunya adalah penemuan pressure cooker atau panci bertekanan yang dapat menghasilkan ayam yang lezat dan segar dalam waktu 10 detik dengan cara dibungkus di atas uap. Nah, pandai juga ya idenya si Kolonel Helen Sanders ini. Nah, Kolonel Helen Sanders ini mempunyai sebuah resep rahasia nih, atau 11 bumbu resep rahasia kayak KFC, sama seperti resep rahasianya Krusty Krab di film SpongeBob SquarePants. Terdiri dari rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang dikenal dengan 11 bumbu rahasia seperti yang katakan di awal. Dan cuma sedikit orang yang mengetahui resep rahasianya ini. Bisa dihitung dari 5 jari kita lah, nggak sampai dengan 1 tangan lah, nggak sampai dengan 2 tangan kita orang yang mengetahuinya. Nah, pada suatu ketika Kentucky ini mengalami sebuah perubahan yang signifikan karena tidak menarik lagi tempat makannya Helen Sanders ini, karena di daerah Kentucky tersebut letaknya itu tidak strategis lagi, ataupun jalur buat Kentucky ini seperti sudah ada jalur yang lain ataupun tidak menjadi jalur utama lagi, dan berakibat fatal ke rumah makannya Helen Sanders ini, dan tentunya tidak membuat menarik lagi dan tidak strategis. Terpaksa Helen Sanders ini menjual melalui pelayanan terbuka dengan harga $75.000, dan jumlah ini belum cukup nih buat bayar utang-utangnya. Banyak juga ya utang-utangnya si Helen Sanders ini. Ditolak 1000 kali untuk menjual resep ayam goreng ini karena tidak menarik dan lebih sering ditertawakan. Mengapa terjadi seperti ini? Karena Helen Sanders ini seperti yang gue katakan di awal, dia itu punya banyak utang. Nah, untuk melunasi utangnya itu udah membuat dapurnya itu tak ngebul. Di masa tuanya dia tuh terserang namanya penyakit rematik, dan itu tidak membuat dia patah semangat untuk menjual resep ayamnya ini agar laku. Dan selama lebih yang aku tahu itu dia 2 tahun keliling di daerah Utah, Amerika Serikat lah, hanya dapat memuaskan 5 rumah makan saja. Dan resepnya ini yang ia tawarkan lebih banyak ditolak dan ditertawakan. Kasian sekali ya si Helen Sanders ini. Singkat ceritanya teman-teman, dia tuh suksesnya itu di umur 70 tahun. Di saat dia menginjak umur 70 tahun, jumlah rumah makan yang menjadi bagian dari franchise KFC-nya itu mencapai 200 tempat di Amerika Serikat dan Kanada. Dan itu pun terus berkembang setiap bulannya. Dan Helen Sanders pun tidak perlu lagi nih buat keliling buat jual resepnya ini, karena dia tuh kedatangan banyak orang untuk konsul tentang resep ayam gorengnya ini untuk menjadi bagian dari partner dari Kentucky Fried Chicken-nya ini. Nah, Kolonel Helen Sanders meninggal itu pada tahun 1980 dan dimakamkan di Louisville. Pada tahun 1982, bisnis waralaba KFC ini menjadi bagian dari anak perusahaan Renault, dan pada tahun 1986 KFC dibeli lagi nih oleh perusahaan Pepsi Cola dengan harga $840 juta. Nah, bisa dibeli oleh KFC dibeli oleh perusahaan Pepsi Cola.
mereka melakukan ekspansi besar-besaran untuk seluruh dunia. Sekarang pun tak terhitung lagi nih jumlah tempat rumah makan Kentucky Fried Chicken ataupun franchise-nya kayak KFC. Inilah videonya kali ini yang kita ambil oleh pelajaran dari kesuksesannya Kolonel Helen Sanders adalah jangan pernah menyerah dengan apa yang kita yakini. Percayalah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jika kita berusaha dengan baik-baiknya, maka hasil yang kita dapatkan ataupun yang kita panen akan lebih baik. Terima kasih ya telah menonton videoku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar lebih berkembang ataupun channel YouTube ini. Nah, jangan lupa nih share video ini kepada teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya dapat mengetahui tentang video kali ini. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.